Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santri yang mulia yang kita cintai, wabil khusus akhina fillah walillah Al-Kiai Al-Haj Lora Syarif Hidayatullah bin Almarhum Kiai Hasan Khalil. Mudah-mudahan beliau dan kita semua beserta para keluarga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberi pertolongan dan juga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan juga para santri yang sangat mulia ini dijadikan kelak sebagai orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa melaksanakan ilmunya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan tak lupa juga kita berdoa untuk kedua ananda yang tadi menjadi bintang, ya. Kedua bintang kita, mudah-mudahan keduanya ini senantiasa istiqomah dan bisa menjadi pelanjut dakwah atau estafet dakwah yang telah diajarkan oleh guru-gurunya, terutama oleh kiainya, yaitu Kiai Lora Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan bisa melanjutkannya. Allahumma amin. Malam hari ini adalah malam tasyakuran, malam yang sangat luar biasa, walaupun di tempat yang cukup terpencil, ya, di persawahan. Saya tadi datang dari Malang, masuk di perkampungan ini, ya. Saya khawatir juga ini sampai enggak gitu, ya. Saya kira jalannya buntu, ternyata sampai juga di tempat sini. Walaupun saya sering pergi ke tempat yang jauh, tapi terasa tadi ini kayaknya ini paling jauh kayaknya. Karena jauh dari keramaian kota, ya. Jauh dari mana? Keramaian kota. Begitu saya masuk di sini, Masya Allah, saya melihat para santri yang berpakaian putih-putih luar biasa. Ini di sekitar lampu yang gelap gulita, serasa saya ketemu para malaikat di sini. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, nega gula ngocak Madura napa ngocak Jawa napa Indonesia? Madura. Engki. Gula oneng Madura 30%. Habis itu nggak tahu lagi sudah. Campur, ya. Gula neka ajar ngocak Madura dek Mekah. Gula masuk dek Mekah lo oneng ngocak Madura. Tahun 1983 masuk ke kota Madinah. Ternyata di Madinah satu kamar dengan orang Pamekasan. Pada boleh orang Cen Lecen,
Cilecen demen ya Cilecen. Semua Pamekasan ya. Napa Pamekasan? Cilecen. Telok tahun gula kumpul ben orang Pamekasan ben orang Cilecen. Ki Cilecen oneng. Ongkuan ya. Cilecen. Lu gulu ya. Lu gulu. Orang lu gulu. Pindah ke Mekah 3 tahun di Madinah kumpul dengan orang Madura. Kalau saya diajak Madura saya catat. Akhirnya saya punya kamus sendiri namanya Kamus Indonesia Madura. Pindah ke Mekah setelah 3 tahun di Madinah, subhanallah, saya satu kamar itu dengan 8 orang. Terhitung saya ikut 8 orang. Jadi 7 orang ya, 7 orang ditambah saya jadi berapa? 8. Semuanya ngocak Madura. Kecuali saya tidak bisa Madura. Semua petok orang ini kan ngocak Madura. Akhirnya subhanallah kamus tambah tebel. Saya pengarang kamus Madura Indonesia tambah tebel. Ya, alhamdulillah Pleman dari Mekah oneng ngocak Madura. Alhamdulillah. Nah itu sedikit tentang ngocak Madura. Tapi kalau suruh ceramah tidak bisa. Karena belum pernah mendengarkan kiai-kiai Madura ceramah dari awal sampai akhir. Yang saya paham saya belum pernah. Mesti tengah-tengah terus tidak paham saya itu ngomong apa itu. Ya itu ceramah apa gitu. Karena memang bukan orang Madura. Tapi sebenarnya ya ikhwan gula neka ben panjenengan sedaya neka tretan tibi. Tretan tibi. Aslena kakek gula neka orang Oben itu mah Oben Sampang ya. Sampang. Jadi saya ini kakek ke-7 saya itu orang Sampang. Kakek ke-6 sudah pindah ke Malang. Tepatnya di Singosari. Kakek saya ke-6 terus sampai ke saya ini orang Singosari. Kakek ke-7 orang Omben. Nah, terus sampai kakek 8, 9, 10, 11 itu orang Omben. Kesekian orang Gresik. Nah, dari campuran Gresik, Omben, mana? Malang. Ya itu sedikit berarti saya ini kan tretan TV ki. Engki, tretan TV. TV apa TV? TV. TV. Alhamdulillah. Kula neka kancana almarhum Kiai Hasan Khalil di Mekah. Juga kancana Kiai Amin Khalil. Neka kanca di Mekah. Abid ke kancane kaki penjara Kiai Hasan. Si Abid ben Kiai Hasan pula. Si Akrab semak ben Kiai Hasan. Alekna Kiai Hasan namanya Lora Abdullah Ki. Orang Jawa ngocaknya Gus Dolo. Neka mondukna de compona gula, de abana gula. Monduk pas gula de Mekah. Lora Abdullah monduk de Singosari. Gula datang dari Mekah setahun kompol serah Lora Abdullah. Kalau di Malang panggilannya Gus Dolo. Setahun kemudian Lora Abdullah dibawa pulang oleh almarhum Kiai Khalil Kepang ya. Panggilannya Kiai Khalil Kepang. Binnya saya belum tanya, lupa saya. Nah, saat Kiai Lora Abdullah pulang ke rumahnya, kemudian saya sowan kepada abahnya. Jadi saya cukupan dulu
cukupan kenal dekat dengan beliau almarhum Kiai Khalil. Cuman saya tidak tahu atasnya siapa, Pak Kiai Khalil Yasin ya. Kiai Khalil Yasin. Cuman orang Malang manggilnya Kiai Khalil Kepang. Nah, beberapa kali saya sowan kepada beliau. Bahkan pernah suatu saat saya ada hajat, seingat saya dulu mau ke Pamekasan. Kemudian saya pamit setelah masuk di rumah beliau di musola, di sana ada musolanya. Saya ditemui di musola, ikut sholat, kemudian mau pulang ditanya, ini mau kemana? Saya bilang saya ada hajat mau ke Pamekasan, ke rumahnya Kiai Ali Garrar, Pamekasan. Akhirnya waktu itu saya datang, masih muda, saya pulang dari Mekas usia sekitar 25-26. Jadi masih muda, ya saat-saat itulah 26-27 itu saya datang ke Kiai Khalil Kepang almarhum. Nah, kemudian saya diminta jangan pergi dulu, saya carikan sopir katanya. Sedangkan saya ini berangkat dari Malang naik bus karena masih muda. Akhirnya oleh beliau dipinjami sekaligus mobil, sekaligus sopir dan uang bensin sama uang makan, ingat saya. Begitu Kiai Khalil. Saya jumpa Kiai Khalil barangkali sekitar 7-8 kalian. Cukupan lah. Bagi anak muda, beliau sudah sangat sepuh waktu itu ya, sangat sepuh. Itu yang saya kenal dari keluarga Lora Syarif ya. Lora Syarif Hidayatullah. Nah, ini Lora Syarif terima kasih dengan keluarganya, juga dengan Nyai beberapa kali datang ke rumah saya. Waktu datang pertama mengenalkan diri sebagai putranya Lora Hasan. Maka saya bilang, loh, kalau sampean putranya Lora Hasan, dulu waktu di Mekah saya panggilnya Lora Hasan gitu. Kalau sampean putranya Lora Hasan, ya harus nyambung. Soalnya saya ini wakrab sekali sama ayah sampean, saya bilang gitu. Bahkan dulu hampir menjadi orang Bangkalan saya ini, karena dicarikan istri oleh Lora Hasan, tapi karena belum jodoh, akhirnya tidak jadi berjodoh. Kalau jodoh kan berarti dapat hasil dari ikhtiarnya Lora Hasan, kawan akrab sekali sama saya, Lora Hasan. Mudah-mudahan beliau yang kita sebut namanya, sekarang beliau ini senang karena kita berjumpa di sini ya. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan tasyakuran. Ini sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah atas semua pemberian yang kita dapatkan hari ini. Entah malam ini, entah yang kemarin, atau sebelum-sebelumnya. Bahkan juga para santri ini juga wajib bersyukur kepada Allah SWT. Kok bisa menjadi santri, ini suatu hal yang luar biasa. Demikian juga para jamaah, para masyarakat yang hadir di tempat ini juga perlu bersyukur. Alhamdulillah, Lora Syarif masih mau mengadakan acara seperti demikian ini. Ini perlu disyukuri. Ada dulu seorang sahabat Nabi SAW. Kalau kita mengenal beliau, kita malu. Kurang lebih begitu. Ini dikenal sebagai ahli syukur dan ahli sober. Beliau bernama Sayyidina Abu Kilabah. Pakai kof ya, Kilabah, Abu Kilabah. Begitu. Ini Sayyidina Abu Kilabah suatu saat riwayat Rasulullah sudah wafat. Kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar dan pengganti-pengganti yang lain. Ini Sayyidina Abu Kilabah termasuk orang yang sepuh, wafatnya ini dalam keadaan sudah tua. Mungkin kalau orang sekarang ini dikatakan, mohon maaf, mata beliau itu sudah katarak, tidak bisa lihat.
Kalau orang dulu ya buta gitu saja. Di akhir umurnya beliau buta gitu ya. Kalau bahasa kitab. Kalau bahasa kita namanya apa? Katarak. Dan katarak itu masih bisa disembuhkan di operasi. Tapi namanya zaman dahulu kala tidak kenal operasi. Di masa tua beliau itu menjadi orang yang buta. Bahasa kita terkena penyakit apa? Katarak. Sampailah beliau suatu saat berada di perkemahan, tidur di kemah di tengah padang pasir. Sayyidina Abu Kilabah. Kemudian ada seorang sahabat yang lain atau juga dari kalangan tabi'in melihat ada satu kemah di tengah padang pasir atau gurun pasir. Heran. Akhirnya orang yang datang ke itu mencari tahu, ini siapa? Kok bikin kemah di tengah padang pasir? Didatangi. Setelah didatangi, ternyata di situ ada orang tua yang tidur terlentang dan matanya buta. Bahasa kita matanya terkena karena waktu masih sehat itu ya beliau biasa berjuang bersama Rasulullah, ikut perang ya. Bahkan beliau di antara dari sekian banyak ahlul hadis, beliau salah satunya yaitu Sayyidina Abu Kilabah, perawi hadis yang cukupan banyak walaupun tidak sebanyak Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau dalam hadis-hadis itu biasanya tertulis an Abi Kilabah, begitu ya. Nah, orang yang di Medina dari kota ini penasaran gitu, siapa ini? Setelah didatangi ternyata orang ini orang tua renta, ya. Beliau adalah Sayyidina Abu Kilabah, matanya tidak kelihatan. Sudah, apa yang dilakukan oleh beliau? Tidak ada yang dilakukan kecuali zikir pada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Itu yang dilakukan oleh beliau. Selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya orang yang datang, orang laki-laki yang datang dari kota Madinah bertanya, "Wahai Syekh, aku melihat engkau sendirian di sini. Bagaimana engkau sendirian di sini? Engkau sudah tua, engkau sudah renta, mata engkau tidak bisa melihat. Kenapa engkau ucapkan alhamdulillah? Kenapa?" Kata orang tersebut. Maka Sayyidina Abu Kilabah mengatakan, "Sesungguhnya aku di sini tidak sendirian. Aku datang ke sini beberapa waktu yang lalu bersama anakku. Maka anakku lah yang mendirikan tenda ini dan aku berada di tenda ini. Maka anakku bekerja dan anakku selalu memberi makan diriku. Tapi 3 hari atau 4 hari yang lalu anakku gak datang. Tak tunggu-tunggu gak datang ini. Kemana ini anak?" Kemudian ditanya, "Tapi ya Syekh, kenapa aku lihat dan aku dengarkan engkau selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah?" Jawab beliau, "Begini, aku selalu berpikir sejak aku menemani Rasulullah SAW sampai sekarang, subhanallah, perjalanan hidupku itu aman-aman saja. Aku yakin andai kata Allah akan meletuskan gunung-gunung yang ada di kota Madinah. Contohnya apa? Gunung apa? Gunung Uhud misalnya. Ya, kan ada gunung di sana. Andai kata itu diletuskan oleh Allah,
maka aku pasti akan tergulung oleh letusan atau laharnya gunung-gunung tersebut. Karena itu aku sangat berterima kasih pada Allah karena Allah tidak meletuskan gunung-gunung yang aku berada di sekitarnya. Luar biasa. Kata Sayyidina Abu Kilabah, tahu gak kau, wahai pemuda, orang yang datang tadi jauh lebih muda usia, kalau Allah berkenan gurun pasir ini, maka akan dikirim angin ribut atau angin puting beliung. Kalau itu yang dimaui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, niscaya aku di sini sudah tidak ada nasib lagi. Tapi sampai detik ini aku masih bisa mengucapkan alhamdulillah aku tidak terkena angin puting beliung. Bahkan andai kata Allah berkenan, berkehendak akan mengirimkan hujan atau juga air laut yang melimpah, banjir laut, banjir bandang, tinggal Allah perintah air tersebut maka akan menggulung diriku. Tapi ternyata Allah masih sayang pada aku tidak diberi hal-hal seperti itu. Karena itu aku patut mengucapkan alhamdulillah. Siapa nama beliau? Sayyidina Abu Kilabah. Kemudian Sayyidina Abu Kilabah ini berkata kepada orang yang datang, pemuda yang datang, wahai pemuda yang datang ini, sebenarnya aku ini sedang merindukan anakku. Maukah engkau mencari tahu di mana anakku? Begitu katanya. Sang pemuda itu mengatakan, baik Syekh, aku sanggup, aku akan mencarikan anakmu sampai aku dapati. Akhirnya ya ikhwan, kelilinglah pemuda itu di mana? Di Madinah, nyari. Ciri-cirinya begini, ciri-cirinya ini, sudah tahu semuanya. Sampai beberapa waktu tidak ketemu, tiba-tiba ada keramaian. Dan ini anak muda yang tadi itu penasaran, ini ada rame-rame apa ini? Dia datangi, apa yang terjadi? Ternyata ada orang yang mati dikerumuni singa. Macan singa. Dijadikan rebutan singa. Akhirnya ditolong sama orang kampung. Setelah ditolong oleh orang kampung, maka pemuda tadi itu bertanya, siapa ini? Katanya, ini anaknya Pak Tua yang buta katarak tadi itu. Sebenarnya anak ini sedang mencarikan nafkah atau makanan untuk ayahnya yang sudah tua, orangnya begini, dan begitu. Subhanallah, ternyata disantap atau menjadi santapan macan atau singa. Si pemuda itu saking merasa terkejut. Ya Allah, ditunggu sekian hari oleh ayahnya yang sakit, ternyata meninggal dunia diterkam macan. Bingung ini, gimana cara aku ngasih tahu ayahnya? Kalau mau ngasih tahu, Pak Tua, anakmu diterkam macan, kira-kira gimana gitu? Sedih dah. Kita tidak kuat ya. Ayah kita masuk rumah sakit langsung kasih tahu, ayahmu masuk rumah sakit lagi. Terkaget-kaget gitu ya. Ini diterkam macan. Subhanallah. Tapi sebagai amanat
Orang muda tadi itu datang kepada Sayyidina siapa? Abu Kilabah. Sudah di depan kemahnya, bingung ini gimana cara aku menyampaikan. Akhirnya punya pikiran, aku mau adakan dialog tanya jawab sama Sayyidina Abu Kilabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sudah datang nak? Iya, saya sudah mencari anaknya Tuan atau Syekh. Iya, gimana? Tapi sebelumnya saya mau tanya Syekh. Syekh ini kan usianya sudah berumur ya, tentu mendapatkan pengajian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keterangan sudah cukup banyak. Iya, betul. Ada apa? Syekh, pernahkah engkau mendengarkan riwayat tentang Nabi Ayub alaihissalam? Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Oh ya pernah. Gimana? Ada apa ini? Begini, menurut Syekh, Nabi Ayub itu penyabar atau bukan penyabar? Oh, Nabi Ayub sangat sabar, luar biasa. Diberi semua cobaan oleh Allah, ini sangat sabar, tidak pernah mengeluh. Itu siapa? Sayyidina Ayub atau Nabi Ayub. Tatkala beliau sakit, dikucilkan oleh masyarakatnya, dikucilkan. Itu Nabi Ayub sabar. Ya. Banyak kena penyakit pun beliau sabar, tidak pernah ditinggal juga oleh anak-anaknya, bahkan anak-anaknya sebagian meninggal dunia juga sabar. Ringkas cerita, Sayyidina Abu Kilabah bercerita tentang kesabaran Nabi Ayub. Setelah selesai cerita, barulah si pemuda tadi itu mengatakan, "Wahai Syekh, aku akan memberitahu engkau, sebagaimana aku tahu bahwa engkau itu adalah orang-orang yang suka bersyukur." Nah, sekarang kita syukuran ya. Tapi aku juga yakin bahwa engkau termasuk adalah orang-orang yang sabar. Kata Syekh Sayyidina Abu Kilabah, alhamdulillah, mudah-mudahan aku dijadikan orang yang syukur dan sabar. Kenapa? Begini Syekh, aku tadi itu sudah menemukan alamat rumah anakmu, sudah aku temukan. Semuanya sudah lengkap. Tapi masalahnya tatkala aku datang ke kampung itu, ternyata anakmu diterkam harimau atau macan atau singa. Ya, sudah habis. Dan masyarakat heboh, akhirnya sisa-sisa dari tulang-tulang anakmu itu diambil dan dikuburkan. Mudah-mudahan engkau, wahai Syekh, itu Sayyidina Abu Kilabah tadi ya, engkau jadikan orang yang sabar. Jawabnya apa? Alhamdulillah. Kata Sayyidina Abu Kilabah, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kaget ini. Loh, kata anak muda tadi, Syekh, kenapa engkau justru mengucapkan alhamdulillah? Tatkala mendengar anakmu yang kau tunggu-tunggu, yang bisa menghidupi engkau, justru mati diterkam harimau, kok engkau justru mengucapkan alhamdulillah? Apa jawab Sayyidina Abu Kilabah? Aku bersyukur pada Allah, anakku sudah dicabut nyawanya, karena aku tidak tahu kalau aku meninggal dunia duluan, kalau aku mati duluan, terus anakku masih hidup, apakah anakku bisa
menjaga ajaran agama, menjaga sholatnya, menjaga zakatnya, menjaga ibadahnya. Apakah bisa? Iya, sekarang aku masih ada, bisa kontrol. Tapi kalau aku mati duluan, aku tidak tahu nasib anakku. Apakah tetap dalam keadaan Islam? Karena itu aku mengucapkan alhamdulillah anakku dipanggil oleh Allah sebelum aku meninggal dunia. Jadi aku tidak meninggalkan keluargaku yang kelak menjadi ahli maksiat. Alhamdulillah anakku ini taat kepadaku, ibadahnya bagus, semuanya bagus. Kemudian dipanggil dulu sebelum aku meninggal dunia. Karena itu aku ucapkan alhamdulillah. Itu cara sahabat Abu Kilabah memaknai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana ya? Monoreng Madura enak apa? Syukurnya bencarok. Tak. Ada carok. Beda carok. Beda. Jadi begitulah ajaran orang-orang zaman dahulu kala ini luar biasa. Kadang saya katakan, coba ini santri dulu. Perlu bersyukur enggak menjadi santri? Perlu bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Mungkin ada wali santrinya di sini. Pak, Bu, yang putranya mondok, perlu bersyukur enggak? Putra-putranya mondok. Perlu apa? Ucapkan alhamdulillah. Kalau putranya tidak mondok, belum mondok, mungkin belum ada putranya, ya, atau sudah besar-besar semuanya. Nah, alhamdulillah juga di tempat ini ada pondok. Dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirat ini menjadi tetangganya pondok. Di pondok itu diajarkan mengaji. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu hidup di lingkungan pondok. Perlu ucapkan apa? Alhamdulillah. Coba bayangkan. Kalau kita hidup di kampung maling. Hidup di mana? Di kampung maling. Ya apa rasanya hidup di kampung maling? Saya di kampung nih. Security-nya apa security? Satpamnya maling. Terus gimana kalau satpamnya maling? Ya kalau maling kita laporkan RT. RT-nya maling. Jadi gimana? Ya kalau RT-nya maling kita lapor ke Pak RW. Ternyata RW-nya juga maling. Jadi gimana? Lapor ke mana? Lurah. Lurahnya maling. Lapor ke siapa? Polisi. Polisinya maling. Ini kan kampung maling namanya. Ya sudah, kita adili bersama-sama aja. Ya Bang adili, kan ada harus ketuanya. Ya ada, tokonya di sini. Loh, tokonya bukan maling lagi, rampok. Gimana? Enak gak kira-kira? Gak enak. Enak mana dengan bertetangga dengan pesantren? Pasti bertetangga dengan pesantren jauh lebih nikmat. Karena itu perlu mengucapkan alhamdulillah. Loh, bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk juga para santri, kalau santri maklumlah. Saya tidak bicarakan santri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, diam-diam itu. Diundang ke sini ini luar biasa. Itu diundang ke sini sebenarnya hakikatnya diajak menjadi penduduk surga. Didaftarkan oleh Lora Syarif itu panjenengan semua ini menjadi penduduk surga. Jadi perlu ucapkan alhamdulillah.
Kalau hidup di kampung maling oleh lurahnya dicatat semua, didaftar menjadi penduduk neraka. Di sini dijadikan calon penduduk surga. Pilih mana kira-kira? Pilih mana, Pak? Masuk surga. Begitu cara kita berpikir itu enak. Jadi apa? Perlu bersyukur. Alhamdulillah. 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 Orang zaman dahulu ada seorang yang alim. Beliau termasuk salah satu wali kekasih Allah, Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ini bukan para sahabat, tapi sudah dibawanya para sahabat. Itu cara bersyukurnya macam-macam ini. Salah satu yang ingin saya ceritakan. Dan ini tidak ada di Madura, saya kira nggak ada ini. Orang Madura tidak pernah melakukan tata cara syukurnya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Saya juga belum pernah soalnya. Sama belum pernahnya. Gimana ini? Beliau suatu saat beli rumah yang di rumah itu juga ada kebun. Kebun ada rumahnya, kayak villa. Kayak villa. Tapi di kebunnya itu ada sungai yang agak dalam, ya cukupan jernih. Sungai asli, bukan kolam renang, bukan. Kalau villa kan kolam renang ya, kan ini sungai. Tapi sungainya agak dalam. Jadi ada aliran sungai yang melewati kebun tersebut, kemudian kebun itu dibeli oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ibrahim bin Adham itu kalau pergi kemana-mana biasanya mengajak jamaahnya atau murid-muridnya, barang 10 orang diajak, gitu ya. Termasuk saat beliau membeli rumah itu kemudian mengajak, ayo murid-muridku ikut, sekarang ini kita tasyakuran. Nah, kayak di sini tasyakuran ya. Tasyakuran menempati rumah baru. Villa. Nah, saya katakan apa? Menempati apa? Rumah baru. Sudah. Setelah murid-muridnya kumpul di rumah tersebut, akhirnya beliau mengadakan pengajian-pengajian ya, semacam sekarang ini pengajian. Tasyakurannya dengan sampai malam hari ya ikhwan. Malam hari waktunya orang tidur, disuruh, wahai murid-muridku ini sudah selesai waktunya malam. Sudah waktunya kalian tidur. Tapi jangan sekarang tidur, nanti tidur. Saya pulang nanti ya. Selesai istirahat, murid-murid istirahat, kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham ini keluar dari rumah tersebut menuju ke kebunnya. Ini kan rumah ya, kebunnya di situ ya. Keluarlah. Murid-muridnya melihat, ada apa ini ya? Syekh atau guruku Sayyidina Ibrahim bin Adham, ada apa ini? Keluar. Ternyata beliau menuju ke sungai tadi itu. Jernih, bagus sungai tersebut, tidak terlalu deras, tenang. Sudah. Akhirnya ada murid-muridnya ini. Ya namanya murid, sayang sama gurunya, gak mau kalau gurunya pergi sendirian, ya dah. Walaupun tidak boleh ikut, tapi ngikut kan gitu. Jangan sampai nanti gurunya jatuh, gurunya celaka, kan gitu ya. Ngikut. Subhanallah, begitu ngikut, kan agak gelap sudah. Ternyata gak ada ini, gurunya gak ada. Loh, guruku nang di tadi, kemana tadi? Di rumah, gitu ya. Guru saya di mana? Di mana? Akhirnya bingung ini. Dia bilang sama kawan-kawannya, kawan-kawanku, guru kita nggak ada. Ayo kita cari. Subhanallah ya ikhwan. Akhirnya di dekat sungai itu ada baju gurunya. Begitu. Gimana? Orangnya nggak ada, bajunya ada. Malam hari. Apa yang dipikirkan kira-kira?
Jangan-jangan guruku ini kejebur, hanyut, hilang. Betul? Gak ada dicari. Mana ini? Takut, khawatir. Sebagian ada yang menangis sudah. Gimana guru kita di mana? Cari. Tak ketemu. Subhanallah ya ikhwan. Tengah-tengah orang-orang ini, murid-muridnya ini kebingungan, tiba-tiba Sina Abdullah bin Adam ini muncul. Apa muncul? Muncul dari air tadi. Kata orang Jawa mentas. Nah apa? Mentas. Keluar. Ya. Keluar ya. Oh. Akhirnya murid-murid mengatakan Alhamdulillah. Seneng karena gurunya ketemu. Karena gurunya habis hilang, gurunya ketemu. Namanya murid tidak mau tanya, takut, gak berani tanya. Kalau misalnya bukan gurunya, mungkin ditanya, ada apa? Kamu kok masuk ke dalam, ada apa? Ini malam hari. Bercanda kamu itu. Kalau bukan guru. Tapi karena ini gurunya, maka murid tersebut walhasil kemudian menyiapkan baju gurunya, mengambilkan handuk kalau sekarang ya ganti dan segala macam, kemudian bertanyalah pelan-pelan, wahai guruku, kenapa kok harus malam hari mandi? Apa jawabnya? Oh, anak-anakku, bukan aku mandi di malam hari, bukan. Setelah tadi kita mengadakan acara-acara tasyakuran, yang belum aku lakukan adalah sujud syukur kepada Allah. Dan yang aku inginkan, aku sangat menginginkan bisa sujud syukur di tempat yang belum pernah dipakai sujud oleh siapapun. Kalau aku di situ, mungkin kau sudah pernah sujud di situ. Kalau aku di sana, mungkin kita nggak tahu. Namanya manusia kan banyak, tapi aku yakin kalau aku sujud di dasar sungai, insya Allah belum ada orang yang sujud di situ. Jadi hajatku terkabulkan untuk sujud di tanah yang belum pernah ditempati sujud oleh siapapun. Begitu orang zaman dahulu kala hanya untuk bersyukur kepada Allah ya. Dengan sesuatu pemberian ini ternyata sampai pada batas yang tidak masuk akal bagi kita. Kenapa? Rasa syukurnya besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tanya, orang Madura pernah sujud seperti itu? Ada cerita? Belum ada rasanya. Ya. Kalau anak-anak pondok kira-kira sujudnya paling-paling di kamar mandi ketiduran. Ya. Enggak bangun-bangun, enggak keluar-keluar. Mana ini? Dong, Edima dong. Tiba-tiba ngorok. Di mana? Di kamar mandi. Betul? Agele pengalaman ki. Si agele pengalaman. Engki pengalaman. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu malam hari ini kita mengadakan tasyakuran kelas takhusus ya, yang dibimbing oleh Laura Syarif bin Hasan di pesantren Darul Hasan Al-Khalili yang sangat luar biasa ini, sekaligus baca doa kepada orang tua beliau, orang tua kita juga ya, yang tadi sudah dibacakan nama-namanya di dalam bacaan tahlil. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari orang tua kita semuanya ya, dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dan juga dari lora-lora kita. Saya banyak sebenarnya berkenalan dengan keluarganya Laura Syarif ini, tapi yang paling sering ke tempat saya Laura Syarif, jadi yang hafal Laura Syarif. Ada namanya Laura Makdum ya. Ada lagi siapa? Lupa saya, tadi sudah kenalan lupa lagi saya. Ya masih banyak. Nah, mudah-mudahan
panjenengan semuanya yang hadir tempat ini mendapatkan berkah malam hari ini dan juga mendapatkan hidayah dan terutama mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita tetap dicatat sebagai orang-orang yang gemar menjadi pelajar-pelajar pencari ilmu agama. Yang dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama, memahami ilmu agama, maka Allah akan berkenan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah itu, Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena rumah saya cukup jauh ya. Saya harus pulang. Jadi untuk malam hari ini mudah-mudahan suatu saat saya bisa singgah ke tempat ini lagi, bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga para santri. Allahumma amin. Itu saja dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.